Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah menolong kita sehingga kita bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu ini. Kenapa kita harus bersyukur? Karena orang yang hadir ke majelis ilmu itu nanti setelah selesai, setelah majelis ini diakhiri, maka Allah akan memberikan ampunannya untuk kita. Insyaallah kita yang hadir ini nanti setelah majelis ini ditutup, para malaikat akan melapor kepada Allah dan Allah menyampaikan firman-Nya kepada malaikat itu, saksikan olehmu wahai malaikat bahwa aku, kata Allah, sudah mengampuni orang-orang yang hadir itu tadi. Semoga kita termasuk orang yang ditolong Allah untuk selalu istiqomah hadir ke majelis-majelis ilmu sehingga kita selalu mendapatkan ampunan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pekan yang lalu kita sudah mengkaji ciri-ciri mukminin terbaik menurut Rasulullah. Orang mukmin yang terbaik, orang beriman yang terbaik menurut Rasulullah. Yang pertama, orang beriman itu dikatakan terbaik oleh Rasulullah jika akhlaknya baik, jika akhlaknya baik. Dan memang Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Yang kedua, orang beriman itu dikatakan terbaik oleh Rasulullah apabila dia mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka itu mari kita berusaha istiqomah mempelajari cara membaca Al-Quran, cara membaca yang baik. Terus kita belajar. Lalu kita juga pelajari artinya, ya. Juga tafsirnya, ya. Sekarang buku-buku tafsir sudah banyak, ya. Lalu mentadaburi. Kemudian setelah itu mengajarkannya minimal kepada keluarga kita sendiri, kepada istri, kepada anak, kepada cucu, pokoknya di lingkungan keluarga, ya, minimal. Maka itu agar kita bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada anak cucu kita, kepada keluarga kita, maka mari kita ngaji, ya. Ngaji terus menerus secara istiqomah sampai kelak kita dicabut nyawa. Kalau perlu kita meninggal ketika ngaji, ya. Ketika ngaji kayak gini, serius mendengarkan, kita dicabut nyawa oleh Allah. Ya, betapa kita itu sangat senang kalau bisa meninggal seperti itu. Meninggal ketika sholat, misalnya. Meninggal ketika sholat. Pokoknya meninggal ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Nah, kita bisa seperti itu, meninggal dalam kondisi yang terbaik seperti itu apabila kita berusaha membiasakan diri. Dan yang ketiga, kemarin yang sudah kita sampaikan, yaitu
orang itu dikatakan terbaik oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang faqih, yang faham tentang syariat Islam. Nah, ini pun kita perlu ngaji, Betapa orang ngaji itu luar biasa ya, luar biasa. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, malam ini mari kita kaji atau kita pelajari ciri-ciri yang keempat, orang beriman yang menurut Nabi yang terbaik. Sudah beriman, yang terbaik lagi, yaitu menurut Nabi orang yang paling baik kepada keluarganya ya. Orang yang paling baik kepada keluarganya. Di dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3895 dan Ibnu Majah nomor 1977 dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian ini berarti sahabat ya, orang beriman berarti. Sebaik-baik orang beriman termasuk kita berarti, termasuk kita adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi, aku di sini Nabi adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi Nabi itu memberitahu kita bahwa Nabi itu berlaku baik kepada keluarganya. Maka Nabi itu menyuruh kita agar kita berlaku baik kepada keluarga kita. Ternyata suami yang baik menurut Nabi itu bukan suami yang membuat istrinya menjadi gemeteran kalau bicara itu, menjadi takut, istri yang takut lalu dibangga-banggakan ke orang lain bahwa istri saya ini takut kepada saya. Bukan seperti itu. Menurut Nabi ternyata orang yang paling baik kepada keluarganya itu adalah orang beriman yang paling baik. Nah, bagaimana agar kita itu menjadi orang yang terbaik bagi keluarga kita? Hadis tadi itu harus bisa menginspirasi kita ya, untuk mencari kesempatan bagaimana caranya agar kita ini menjadi yang terbaik untuk keluarga kita. Kita cari kesempatan itu ya, kita cari. Berarti tugas suami itu bukan hanya mencari nafkah, bukan hanya itu. Bisa saja kita itu membantu pekerjaan-pekerjaan istri. Itu yang kita lakukan yang terbaik. Kalau kita melakukan pekerjaan istri itu, kalau ada orang membantu istrinya korah-korah misalnya, lalu kita tahu, jangan kita bilang dia itu anggota istri. Ikatan suami takut istri, bukan. Itu adalah suami yang baik, suami yang baik. Jadi suami yang baik itu membantu yang dilakukan istri, mencuci piring, mencuci baju, menyetrika, membersihkan rumah. Lalu banyak lagi yang bisa kita lakukan ya, banyak lagi. Membersihkan tempat tidur misalnya, banyak lagi. Muncul pertanyaan ya, dan ini pertanyaan khas ya, banyak sekali yang bertanya, apakah pantas seorang suami yang sudah capek bekerja juga ikut cawe-cawe menyelesaikan pekerjaan rumah tangga ya? Banyak suami yang merasa sudah capek bekerja terus tidak mau membantu istrinya. Itu tugas istri ya. Itu tugas istri. Banyak yang seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita dengar hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dari Al-Aswad radhiyallahu an. Al-Aswad ini bertanya kepada Aisyah istri Nabi ya. Aku pernah bertanya kepada Aisyah ya, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya gitu. Jadi ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Sahabat itu ingin tahu bagaimana caranya bagaimana kehidupan Nabi ya. Mandinya Nabi, cara berwuduknya Nabi,
cara ke kamar mandinya Nabi. Makanya Nabi itu ditakdirkan Allah punya istri yang sangat cerdas, yaitu siapa? Aisyah ya. Perawi hadis yang terbaik cukup banyak ya. Perawi hadis yang sangat banyak. Cerdas sekali. Beliau itu cerdas sekali. Ini tempat sahabat bertanya ini. Aku pernah bertanya kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya gitu. Maka Aisyah menjawab, beliau ini Nabi membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Ternyata membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga bukanlah suami takut istri, tapi apa? Adalah orang yang terbaik menurut Nabi. Maka kalau kita mau korah-korah misalnya, kita misalnya makan, terus ingin kita korai sendiri piring kita, di dalam hati kita bilang, ya Allah, saya mencuci piring karena Nabi juga mencuci piring di rumahnya. Jadi kita niatkan karena meniru Nabi. Lalu lanjutan tadi itu, maka apabila telah masuk waktu sholat, beliau keluar untuk sholat. Jadi walaupun membantu rumah tangga, hak-haknya Allah, kewajibannya Nabi tetap dilaksanakan oleh Nabi. Jadi jangan karena membantu istri lalu kita telat ke masjid misalnya. Tidak ke masjid, misalnya seperti itu. Tetap kita membantu, tapi begitu dengar azan, itu kita datang ke masjid. Itu yang dilakukan Nabi. Mari kita tiru semampu kita. Sekeras-kerasnya kita tiru. Ini kan tidak sulit membantu istri di rumah ya. Kalau kita lakukan itu, maka Nabi sudah menilai kita menjadi orang yang terbaik. Lalu yang agak berat ya, yang bisa dilakukan seorang suami agar kita itu menjadi orang yang terbaik untuk keluarga, siap menerima kekurangan istri. Istri itu sudah kita pilih ya. Istri itu sudah kita pilih beberapa tahun yang lalu. Pilihan kita bisa betul, bisa salah ya. Apalagi kalau waktu itu milihnya nggak pakai istikharah. Kita nggak pakai sholat istikharah berdasarkan penilaian diri kita. Waduh, ini wanita ini baik ya. Padahal bisa menipu ya. Baik di depan kita. Bisa seperti itu. Maka kalau yang benar itu, mungkin kalau kita sudah telat, kalau kepada anak kita pesan-pesan, karena kalau mau nyari istri, kalau ada yang menarik hatimu, barangkali bisa istikharah dulu ya, tanya pada Allah. Kamu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau perempuan ini baik, menurutmu baik bagiku, bagi masa depanku, dunia akhirat, mudahkan dia bagiku. Tapi kalau dia tidak baik bagiku, maka jauhkan dia sejauh-jauhnya dariku. Jadi jangan kita mikir berdasarkan otak kita ya. Karena kemampuan kita ini terbatas. Tapi kalau kita ini sudah kadung, bukan berarti istri yang jelek, yang jahat, yang akhlaknya jelek terus kita ceraikan, bukan seperti itu. Tapi yang minimal ini siap menerima kekurangan istri. Di Quran surat keempat ayat 19, bagian agak akhir ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka itu istri secara patut. Lanjutan ayatnya, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, ini Allah yang berfirman, Allah yang berkata, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Jadi perintahnya Allah itu bersabar. Kalau ada yang tidak kita sukai dari sikapnya istri,
maka langkah kita bersabar. Lalu karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi mungkin kita tidak menyukai satu akhlak istri kita, tapi Allah menyuruh kita bersabar. Setelah kita bersabar, ini janjinya Allah ini. Padahal mungkin kamu tidak tahu tentang sesuatu, padahal Allah menciptakan sesuatu pada istrimu itu sesuatu yang banyak ya, sesuatu kebaikan yang banyak. Jadi kita disuruh bersabar ya. Kalau memang kita kurang sabar ya minta tolong pada Allah, ya Allah, minta tolong ya Allah gitu. Terus minta tolong pada Allah. Atau kita berdoa seperti yang dilakukan doanya yang diajarkan Nabi kepada Ummu Sulaim ya. Ini juga bisa kita pakai doa ini. Kalau istri itu kurang baik akhlaknya atau suami kurang baik akhlaknya, maka suami berdoa atau istri berdoa, ya Allah, semoga Engkau memberikan pahala kepada apa yang aku alami ini, dan semoga Engkau menggantinya dengan yang baik. Jadi maksudnya apa? Kita minta pahala atas kelakuan istri atau suami yang kurang baik, lalu kita minta ganti kepada Allah untuk menjadi lebih baik. Maksudnya kita minta apa? Agar akhlak istri kita itu baik atau akhlak suami itu menjadi baik. Jadi kita berdoa kepada Allah. Lalu yang berikutnya, agar kita ini bisa menjadi orang yang terbaik bagi keluarga, mendidik istri ya. Walaupun kita memaafkan istri, kita sabar, lalu kita berdoa kepada Allah, kita pun wajib mendidik ya. Tidak mungkin, tidak boleh kita membiarkan istri terus jelek akhlaknya, itu enggak boleh. Kita harus mendidik. Agar bisa mendidik, ngaji ya. Ngaji, terus ngaji ya, ngaji. Kalau bisa istri diajak ngaji, istri diajak ngaji agar tahu. Sebab biasanya kalau dinasihati orang lain itu lebih gampang, lebih masuk ya. Anak kita itu kalau diberitahu gurunya itu lebih gampang masuk dibandingkan kalau diajari orang tuanya gitu. Kalau dokter yang bilang kepada anak kita, nak nggak boleh gini, nggak boleh minum ini, nanti batuk, anak kita pasti menurut ya. Kalau kita sendiri mah ya agak susah itu. Maka itu kalau bisa istri diajak ngaji juga, diajak ngaji. Kalau nggak bisa ya suruh dengarkan YouTube ya. Di situ sudah banyak ya yang baik-baik gitu. Nah ini di Quran surat At-Tahrim ayat ke-6 ini sering kita sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jangan lupa ayat ini. Ini tugas kita yang utama ya. Tugas kita yang utama. Terus ingat ya. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah ini perintahnya Allah. Kalau kita disuruh mendidik istri, mendidik anak. Lalu di sebuah hadis Nabi bersabda, tidak ada seseorang yang menjumpai Allah dengan membawa dosa yang lebih besar daripada seorang suami yang tidak sanggup mendidik keluarganya. Nah ini berarti apa? Tidak ada orang yang menghadap Allah yang dosanya lebih besar dibandingkan seorang suami yang tidak mampu mendidik istrinya. Jadi sampaikan ibu bapak, hasil ngajinya sampaikan kepada istri. Sampaikan kepada istri. Kalau istri belum nurut itu perkara lain ya. Yang penting disampaikan dulu, disampaikan. Ini menunjukkan apa? Kita mendidik dia, mendidik istri kita, mendidik anak ya, mendidik anak. Apakah harus nurut? Belum tentu ya, belum tentu. Istrinya Nabi Nuh ya nggak nurut pada Nabi Nuh. Istrinya Nabi Lut nggak nurut sama Nabi Lut.
Bahkan mereka berdua itu mati kafir, gitu. Mati kafir. Hanya istrinya Nabi Ibrahim yang solihah, gitu. Istrinya Nabi Muhammad yang solihah, gitu. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu kafir. Jadi jangan berkecil hati. Kalau kata-kata kita belum diikuti oleh istri, jangan berputus asa, sampaikan, doakan, terus seperti itu. Lalu agar ini tidak kalah pentingnya ini, agar menjadi yang terbaik kepada keluarga, suami itu harus berhias ya, di hadapan istri, berhias untuk istri. Jadi di rumah itu bapak ibu ya bersisir gitu ya. Jangan kalau mau berangkat kerja saja yang bersisir. Di rumah sisiran, pakai baju yang rapi gitu ya. Pakai mandi pakai sampo gitu. Jangan bau sangit gitu ya. Nah ini contohnya ini. Seorang wanita datang menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab, mengadukan perihal suaminya. Nah, ini ada seorang wanita datang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, lalu mengadukan suaminya dan minta tolong kepada Umar bin Khattab agar menceraikan dirinya dari suaminya. Jadi kalau zaman sekarang ini istri gugat cerai atau gugat cerai. Jadi zaman itu sudah ada istri yang minta cerai kepada suaminya. Setelah mendapatkan pengaduan seperti itu, Umar bin Khattab menyelidiki suami itu tadi, mendatangi rumahnya, menyelidiki kebiasaan-kebiasaannya. Ternyata Umar bin Khattab itu melihat suami wanita yang mengadu tadi itu pakaiannya lusuh kalau di rumah, rambutnya tidak rapi, nggak pernah disisir gitu. Lalu tidak memperhatikan kebersihan dan tidak memperhatikan penampilan. Lalu Umar bin Khattab menyuruh suami ini agar mandi, membersihkan badannya, merapikan rambutnya, memberinya pakaian, lalu menyuruhnya pulang menemui istrinya. Ternyata istrinya sangat senang dengan penampilan suami tadi, dan istrinya tidak lagi meminta cerai. Jadi penting ibu bapak ya, jangan di rumah terus katokan pendek terus gitu ya. Apalagi kalau keluar pakai katok pendek, laki nggak boleh keluar pakai katok pendek. Minimal itu harus menutupi dengkul ya toh, menutupi lutut sampai betis minimal. Karena kalau di atasnya dengkul berarti itu melanggar ini hukum ya, melanggar hukum yaitu memperlihatkan aurat, itu haram hukumnya. Jadi walaupun keluar rumah suami enak saja pakai katok pendek, enggak. Kita orang Islam yang ngaji ya, kalau keluar ya pakai celana panjang, pakai celana training misalnya gitu loh. Kalau di rumah-rumah agar agar aurat kita enggak terlihat dari luar gitu. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita juga perlu merapikan diri untuk istri. Kita perhatikan betul ini ya. Lalu ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang kelima sekarang, mukminin terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, gemar memberikan makanan kepada orang lain dan menjawab salam. Ya, gemar memberikan makanan. Kalau pergi bersama tetangga misalnya, kalau punya uang, ayo kita beli bakso itu. Nah, seperti itu, neraktir ya, neraktir. Itu kalau punya uang, kalau enggak ya minimal dengan senyuman gitu. Minimal. Tapi kalau punya uang jangan medit, jangan medit. Ada misalnya kita beli makanan yang murah-murah, ternyata ada tetangga kita yang ikut beli, ya diam-diam kita bayari aja gitu, kita bayari. Lalu kita bilang terima kasih gitu. Kenapa kok bilang terima kasih? Karena orang itu memberi kesempatan kepada kita untuk berpahala gitu. Jadi seperti itu, ini memberi makanan kepada orang lain. Suka memberi makanan kepada orang lain itu ternyata mukminin yang terbaik menurut menurut Nabi. Berarti memberi makanan di sholat Jumat itu juga berarti termasuk yang terbaik gitu.
menurut Nabi. Memberi makanan ketika sholat Jumat itu loh, kan ada makanan ini. Kita perhatikan, lu masih kurang ternyata gitu. Besok saya tambahi misalnya seperti itu. Kajian hari Ahad, hari Sabtu misalnya. Oh kok enggak beberapa pekan kok enggak ada makanan gitu. Loh, yang ngaji ini enggak butuh makanan pasti. Mereka itu ingin mendapatkan ridhonya Allah dan ingin mendapatkan ilmu, tidak butuh ya, tidak butuh. Tapi kalau kita yang butuh ya, kita yang butuh justru. Agar apa? Agar kita termasuk yang dinilai Nabi ini loh, sebagai mukmin yang terbaik, sebagai mukmin yang terbaik. Oh, beberapa pekan kok enggak ada. Ya pekan depan coba tak siapkan ya gitu loh. Kalau ada uang gitu, kalau ada uang. Lalu menjawab salam. Di hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an. Saya baca artinya, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Islam bagaimanakah yang terbaik? Oh, ya toh. Ini bukti bahwa apa? Sahabat itu ingin menjadi yang terbaik ya. Ingin menjadi yang terbaik. Bagaimana caranya masuk surga, bagaimana caranya selamat dari neraka, dan ini bagaimana caranya menjadi orang yang Islam yang terbaik ya. Maka Nabi menjawab, kamu memberi makan orang lain. Itu satu. Yang kedua, dan mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu sunnah ya, hukumnya sunnah. Tapi menjawab salam itu wajib. Itu wajib. Nah, tapi mengucapkan salam lebih dulu kepada saudara kita itu lebih utama. Lebih utama walaupun sunnah. Kenapa? Karena dicintai Nabi. Menurut Nabi merupakan muslim yang terbaik. Muslim yang terbaik. Memberi makanan dan memberi salam. Ya, mengucapkan salam. Ada tetangga, kita lewat, duduk, assalamualaikum. Indah. Islam itu indah. Kepada siapa kita memberi makan dan mengucapkan salam? Kepada orang yang kamu kenal dan juga kepada orang yang tidak kamu kenal. Itu menurut Nabi. Bahkan memberikan salam, memberi makan ini merupakan salah satu kunci untuk masuk surga. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, sebarkan salam, berilah makanan, sambunglah silaturahim, sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dan penuh keselamatan. Jadi memberi salam, memberi makan salah satu kunci untuk masuk surga. Lalu yang keenam, sebetulnya banyak sekali ya, mukminin terbaik menurut Nabi. Ini malam ini saya sampaikan 3, pekan kemarin 3, berarti kita sudah punya ciri-ciri 6 ciri-ciri dari mukminin yang terbaik. Mukminin terbaik menurut Nabi paling panjang usianya dan paling baik amalannya. Wah, berarti panjang umur itu sangat baik ya. Tapi harus apa? Amalannya baik. Tapi ini menjadi orang yang terburuk ya. Orang yang panjang umurnya amalnya buruk ya. Amalannya buruk. Itu orang-orang yang terburuk menurut Nabi. Tapi ini kita bahas yang terbaik ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi bersabda, khiyarukum atswalukum a'maro wa ahsanukum a'mala. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling panjang usianya dan paling baik amalannya. Panjang usianya itu berapa? Yang standar itu 60 sampai 70 tahun. Itu yang standar. Ini hadis riwayat Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya baca artinya, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai dengan 70. Nah, itu berarti yang umum usianya umat Nabi Muhammad antara 60 sampai 70.
Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Nah, jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, baik amalannya itu maksudnya gimana? Minimal ini ya. Minimal amalan kita itu memenuhi syarat diterimanya sebuah amalan ya. Itu minimal. Dikatakan baik apabila minimal memenuhi syarat untuk diterimanya sebuah amalan. Apa syaratnya? Cuman dua ya, cuman dua. Satu, ikhlas beramal karena Allah, ikhlas, tidak macam-macam ya, tidak riya, tidak ujub, tidak sum'ah. Di Quran surat Al-Ghafir ayat 14 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Maka beribadahlah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Orang yang ikhlas itu amalannya diterima, satu. Yang kedua apa? Tidak bisa digoda oleh iblis ya. Tidak bisa digoda oleh iblis. Hanya orang ikhlas yang tidak bisa digoda oleh iblis. Lalu yang kedua syaratnya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau yang sifatnya sunnah, yang bukan wajib, kalau saya belum tahu hukumnya, kalau saya belum tahu Nabi melakukannya, lebih baik saya tidak melakukan. Lebih baik saya tidak melakukan. Kalau saya seperti itu prinsipnya ya. Tapi kalau wajib, saya akan berusaha melakukan. Yang wajib itu apa? Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat mal, zakat fitrah. Zakat mal itu ada syarat, ada ketentuannya. Lalu haji kalau apa? Bagi yang mampu. Jadi yang lain selain itu, kalau kita mau melakukan, ya kita cari anunya dulu. Nabi pernah melakukan enggak? Tidak cukup sampai ulama, ya tidak cukup, tidak sampai ulama. Harus sampai Nabi ya. Loh kenapa kita harus apa? Harus bersusah-susah. Wong kita memberikan salam kepada orang aja sudah pahalanya besar. Sudah dianggap terbaik oleh Allah, oleh Nabi. Wong kita bersedekah dengan senyum aja sudah dianggap sedekah. Gitu loh. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, harus ada contohnya dari Nabi. Di Quran surat Al-Hasyr ayat ke-7 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Jadi yang dilakukan Rasul itu lakukan, ya. Yang dilakukan Rasul itu lakukan. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan. Lalu untuk memantapkan kita, di hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda, saya baca artinya, ini bapak-bapak, ibu-ibu insya Allah sudah hafal. Minimal maksudnya sudah paham ya. Barang siapa melakukan amalan yang tidak termasuk dalam urusan agama ini, jadi maksudnya Nabi belum pernah mencontohkannya, maka amalan itu pasti ditolak ya. Pasti ditolak. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada orang puasa Senin Kemis, itu berarti sunnah, kita cari hadisnya. Apakah Nabi pernah melakukan? Oh iya ada itu. Berarti kita lakukan puasa Senin Kemis. Apakah Nabi pernah puasa 40 hari? Oh enggak ada, berarti enggak usah kita lakukan. Apakah Nabi pernah melakukan puasa tiap hari? Enggak boleh oleh Nabi, maka enggak perlu kita lakukan. Apakah Nabi pernah puasa sehari enggak? Sehari puasa sehari enggak? Ternyata Nabi menyuruhnya, itu merupakan puasa terbaik menurut Nabi. Maka mari kita lakukan. Jadi seperti itu beribadah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini.
Jadi mukmin terbaik menurut Rasulullah itu yang keempat, yang 1, 2, 3 bisa dicari catatannya di pekan yang lalu. Yang keempat, orang yang paling baik kepada keluarganya. Lalu yang kelima, gemar memberikan makanan kepada orang lain dan menjawab salam. Dan yang keenam, panjang usia dan paling baik amalannya. Itu yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.